Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waja'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas BSD Sektor 16 dan Forsima. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, melaksanakan aktivitas kebaikan, kita niatkan ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita ini dicatat menjadi ibadah yang berkualitas. Karena kadang-kadang penyakitnya orang beribadah itu, ibadahnya sudah dikerjakan tapi kualitasnya ketinggalan. Sholat Allahu Akbar, sayur, nih tukang sayur. Allahu Akbar, paket, tukang paket nih. Ya, nih penting. Ngaji, sekarang handphone sudah ada Al-Quran. Ngaji, tapi begitu WA masuk, kleng. Lanjutin ngaji apa baca WA? Ya, itu. Ibadah sudah dikerjakan, tapi yang perlu dijaga adalah kualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk mengatakan begitu. Allah lah yang menjadikan manusia itu mati dan hidup. Yang mematikan manusia, menghidupkan manusia. Alladzi khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Di antara kalian mana yang ahsanu amala, amalnya paling baik. Bukan aktsaru amala, bukan sekedar amalnya paling banyak. Makanya Imam Ghazali menyampaikan laisal murad bikathratil amal. Bukanlah sebuah tujuan orang beribadah itu banyak-banyakan. Balil murad, akan tetapi tujuan dari seseorang melaksanakan amal itu adalah ahsanuhu, kualitasnya. Gitu. Jadi kita ini alhamdulillah kalau dilihat dari wajahnya ini wajah Al-Quran semuanya ini, ya Allah. Ini kalau yang rata-rata sekali duduk 3 juz. Kenapa aminnya jadi ini amin tidak percaya diri, apa amin malu, apa amin minder. Mudah-mudahan rezeki lancar, amin. Karena di sini ini rata-rata baca Qur'annya 3 juz sehari, amin. Ya, jadi kalau dilihat dari wajahnya ini insya Allah wajah-wajah ibadah, wajah-wajah tahajud. Karena tahajud itu kelihatan tandanya. Ya, jam-jam krusial begini ini kelihatan di mata. Ya. Enggak. Jadi kalau sudah ada gitu, kemudahan dari Allah yang datang pada kita untuk melaksanakan satu aktivitas ibadah, yang perlu untuk kita perhatikan adalah kualitasnya. Ya. Bikinlah ibadah itu berkualitas. Di antara kualitas ibadah yang bisa kita laksanakan adalah ketika ibadah itu ada ruhnya. Ada ruh. Ruh ibadah itu harus ada ruhnya. Ibadah itu ikhlas. Ibadah itu istiqomah. Ini diantaranya. Yang dicari dari aktivitas ibadah itu adalah kualitasnya. Ya, jadi bukan cuma banyak-banyakan ibadah.
Majelis taklim di sana pengajian sehari berapa kali? 3 kali. Kalau gitu kita 5 kali. Wah. Ya. Di sana umroh sebulan berapa kali? Di sana umroh sebulan 4 kali. Kalau gitu kita 7 kali. Wah. Bukan untuk itu. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu berlomba-lomba dalam kualitas. Bukan berlomba-lomba masalah banyakan. Banyak bagus, tapi harus diiringi dengan kualitas. Ya, jadi bukan hanya sekedar jumlah, tapi bagaimana mampu mendatangkan kebaikan. Sebab dalam setiap ibadah itu Allah berikan maksud. Dalam setiap ibadah itu Allah berikan tujuan. Salat tujuannya apa? Di antaranya tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuan dari salat itu mencegah orang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau habis salat nyolong, itu kira-kira salatnya bagaimana? Habis salat nih nyolong. Keluar dari masjid, habis salat, salatnya khusyuk. Enggak khusyuk, kalau ini enggak khusyuk. Ya pokoknya salat. Begitu salat jumlah rakaatnya banyak, keluar dia lihat, sendal saya mana ya? Waduh, dicolong orang nih. Nah kalau gitu ya terpaksa saya nyolong. Itu na'udzubillah. Ya. Padahal sholat itu tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena tidak berkualitas, tujuannya tidak tercapai. Habis sholat duha, selesai sholat duha, ada tukang sayur lewat depan rumah. Masih pakai mau kena habis sholat. Masih punya wudhu, belum batal. Datang ke tukang sayur. Di situ ada 3-4 orang ibu-ibu ngegosip. Tiba-tiba datang. Emang apaan sih Bu? Ikut larut dalam gosip. Padahal baru selesai Banyak orang-orang yang ketika dia itu beribadah dan ibadahnya itu dicela oleh Allah. Alladzina hum fi salatihim sahun. Orang-orang yang dicela itu ketika dia itu lagi sholat lalai. Lalu ada orang yang dicela oleh Allah ketika dia itu sudah bersedekah. Tetapi dengan sedekahnya itu mencibir, mencaci, itu dicela. Maka banyak aktivitas-aktivitas ibadah yang dia itu pada prinsipnya ibadah tapi mendatangkan celaan dari Allah. Ini pasti ibadahnya tidak berkualitas. Maka bagaimana supaya bisa membuat ibadah kita ini berkualitas? Ini perlu ilmunya. Karena ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas. Jangan ikut-ikutan aja, sholat. Ya. Puasa, sedekah. Ini muter infak. Muter kotak infak, masukin. Kalau ditanya, kenapa Bu masukin? Nggak enak sama ketua majelis taklim. Kenapa masukin? Nggak enak sama bendahar. Kenapa masukin? Nggak. Kalau ada kalimat-kalimat nggak enak, ini udah jelas berarti ibadahnya bukan ibadah yang berkualitas. Hanya sekedar rutinitas. Justru ibadah-ibadah yang hanya sekedar menjadi rutinitas ini ditakutkan. Ya, nanti akan membuat hati ini menjadi mati. Ya, ibadah yang hanya sekedar ritual ini takut nanti tidak memberikan efek. Zikir yang harusnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang? Tapi ini tidak. Yang ada di hati apa? Malah tambah gundah. Subhanallah. Iyalah, sebab zikirnya aja nggak ada sesuatu yang bisa meresap di hati. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Ikhlas BSD Sektor 16 dan Forsima. Kalau kita bicara bagaimana membuat ibadah itu berkualitas, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini diantaranya. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman yang
dalam sholat mereka itu bisa khusyuk. Ini contoh-contoh. Ya. Jadi orang itu disebut beriman bukan kalau sholat, tapi kalau sholatnya khusyuk. Ya, kalau hanya sekedar sholat belum beruntung, belum. Tapi kalau sholatnya khusyuk beruntung. Berarti begini Bu, bagaimana ketika kita beribadah mampu untuk mendatangkan yang terbaik dari nilai ibadah tersebut. Kalau memang contoh ibadah sholat itu yang terbaik dan yang beruntung khusyuk, maka fokusnya pada khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk bukan gak ingat apa-apa. Makanya kalau lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba mungkin kalau ibu-ibu punya cucu nih, masih kecil, lagi merangkak, tiba-tiba menuju ke arah stop kontak listrik. Terus mau masukin tangannya ke stop kontak listrik. Kira-kira ditolong apa dibiarin? Ya, ditolong kan? Bukan Allahu Akbar. Ya, aduh, dia kesetrum. Nggak mau nolong sebab dia sholat. Salah itu. Nah, ntar kalau saya tolong saya jadi nggak khusyuk. Bukan. Khusyuk itu bukan kayak orang bertapa. Ya nggak ingat langsung memejamkan mata. Nggak tahu suasana. Bukan begitu. Khusyuk itu adalah ketika dia sholat, dia gerakan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dan ucapan bisa dia pahami. Jadi waktu sholat itu dia paham. Allahu Akbar artinya paham. Ya. Lalu bacaan Al-Fatihah maknanya paham. Surat pendek juga dia tahu. Bacaan ketika sujud dia tahu. Dia tahu. Itu yang disebut khusyuk. Bukan sekedar khusyuk itu apa? Ya, memejamkan mata dan tidak tahu apa yang terjadi di kanan kiri, bukan. Untuk mendukung khusyuk maka perlu ada sesuatu yang dilaksanakan. Satu, ilmu, kan harus belajar. Makanya sholatnya itu harus memiliki dasar landasan yang jelas. Ilmunya benar. Takbiratul ihram. Oh begini, bukan takbiratul Allah. Udah pasti gak khusyuk tuh kalau udah takbiratul ihramnya melampaui batas tuh gak khusyuk. Bacaannya dipahami. Ini saya yakin kalau dari wajahnya ini wajah-wajah yang sudah tahu semua arti bacaan sholat. Saya tes ya, gak usah. Nanti dites malah bisa Ustadz. Oh ya. Nih, karena apa? Ternyata contoh kalau sholat yang diminta khusyuk. Di antara pendukung khusyuk berikutnya apa? Suasana. Makanya kita diminta ketika sholat itu di awal waktu. Ya. Orang itu akan senantiasa dalam kebaikan selama dia itu sholatnya di awal waktu. Ketika Nabi ditanya, ayul amal afdol, ya Rasul, amal apa yang paling baik? As-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Bukan sholat menjelang sholat berikutnya. Ini 5 menit lagi adzan asar, dia sholat. Ya, adzan asar belum, masih 5 menit lagi, dia sholat. Itu pasti sholatnya gak akan khusyuk. Sholat apa? Duhur. Sholat duhur 5 menit sebelum adzan asar, itu pasti gak akan khusyuk. Tapi kalau misalkan contoh, ya, sebelum sholat dia udah siapkan. Seperti ibu-ibu, kalau kita lagi buka puasa itu khusyuk nggak? Kalau lagi buka puasa itu khusyuk nggak? Pasti khusyuk, Allah menikmati makanan. Kenapa? Karena dipersiapkan. Bahkan ada orang yang setengah jam lagi adzan maghrib itu udah siap-siap. Awas. Ya, tuh. Jadi kalau orang ketika dia mau ibadah itu dipersiapkan, insya Allah ibadahnya itu bisa kualitas. Contoh sholat. 5 menit lagi adzan duhur, ayo kita siap-siap. Udah mulai tuh, kalau dia lagi ngapain, stop dulu. Ya. Ini lagi kumpul-kumpul dengan orang, stop ya, ini 5 menit lagi adzan zuhur, kita persiapan sholat. Langsung menuju ke tempat wudhu. Kalau ibu-ibu kan nggak harus di masjid kan, tempat sholatnya disiapkan. Wah itu insya Allah khusyuk.
Tempat sholatnya disesuaikan dengan tempat yang nyaman. Enggak harus punya tempat khusus, enggak. Tapi kalau tempatnya ini disesuaikan, disediakan dengan tempat yang maksimal lah gitu. Ya sajadahnya jangan pakai lap dapur gitu loh. Ya, kalau ada mau kena yang enggak harus baru, enggak harus mahal, tapi mau kena yang nyaman gitu ya, yang bersih, suci itu pasti. Nah, itu insya Allah takbiratul ihramnya juga. Tuh khusyuk. Kalau lagi bersama yang dijaga kekhusyuan itu apa? Ikhlas. Jangan ibadah itu karena orang. Ini hati-hati. Yang kadang-kadang kalau dia lagi sholat pakai baju baru, itu kalau takbiratul ihram yang pengen diliatin bajunya. Allah. Kalau jamnya baru, Allah, ini jam seri kan, Allahu Akbar. Ada aja orang, itu nggak mungkin bisa khusyuk. Nih ya. Kenapa? Bukan Allah orientasinya. Maka kalau kita ingin melihat ibadah yang berkualitas, itu ibadah yang orientasinya Allah. Ya, nggak pingin apa kata orang, nggak pingin. Yang diharapkan adalah ridho dari Allah. Ya. Terus kalau udah persiapan ini ada, nanti kita tahu tujuan dari ibadah itu ngapain sih. Kita diminta untuk beribadah itu ngapain? Ya. Kalau tadi misalkan contoh tujuan orang majelis ilmu, contoh kita ini, sekarang ini, kan kita majelis ilmu nih. Kalau ditanya tujuan majelis ilmu apa? Supaya dapat jilbab baru, salah. Tujuan majelis ilmu apa? Nambah teman, salah. Tujuan majelis taklim apa? Supaya ngisi waktu pagi, salah. Tujuan majelis taklim apa? Biar gak sumpek di rumah, salah. Tujuan majelis taklim apa? Nambah ilmu. Itu baru benar. Fokus pada tujuan supaya ibadah kita berkualitas. Fokus pada tujuan sehingga nanti begitu keluar, oh kita udah dapat. Oh ternyata ini yang saya cari. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas BSD Sektor 16 dan Forsima yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah tahu dan faham pada tujuan, nah nih, kalau namanya pengajian ilmu, berarti nanti kita fokusnya pada ilmu tuh. Keluar di sini tanya, dapat apa ya tadi? Ya gitu loh. Kalau temennya tanya, jangan nggak tahu. Tadi pengajian dapat apa? Bakwan, lontong, itu snack. Itu snack. Bukan yang diingat snacknya, tapi yang diingat ilmunya. Oh alhamdulillah saya tadi pengajian tentang ibadah yang berkualitas. Ibadah itu bisa berkualitas itu kalau 1, 2, 3. Itu ya. Jadi jangan yang lain. Nah kalau kita sudah paham tentang tujuan, insya Allah itu yang akan menggiring ibadah kita itu menjadi berkualitas. Contoh, karena itu yang akan mengoreksi. Kalau kita ini diberikan kemudahan harta oleh Allah. Lalu kita zakat. Zakat itu mensucikan. Maka di saat kita sudah berzakat yang ada di hati, ya Allah alhamdulillah kau sudah sucikan hartaku. Maka mudahkan hamba untuk terus mendapatkan harta yang halal. Bukan ketika zakat alhamdulillah harta semua udah suci. Kemarin yang nyolong suci, yang bohong suci, yang korupsi suci. Berarti abis ini boleh nyolong lagi, bohong lagi, korupsi lagi. Itu benar? Salah, bukan begitu. Bukan artinya ketika zakat mensucikan harta, abis itu boleh kita setelah itu mengambil harta yang haram. Salah. Makna bahwa zakat itu mensucikan harta, maka setelah itu menjadi pengingat. Nih ibadah jadi berkualitas ketika ibadah itu menjadi pengingat untuk dirinya. Bagaimana itu menjadi pengingat? Ya Allah,
kemarin udah saya bersihin harta, kok saya kotorin lagi? Enggak ah. Nah, gitu. Ya. Ya Allah, kemarin udah saya sucikan, mosok harus saya berikan kembali yang haram? Enggak ah. Begitu. Ya. Jadi dia paham tuh bahwa ibadah yang sudah Allah mudahkan untuk dikerjakan itu harus menjadi pagar. Harus menjadi apa? Pagar supaya tidak terjebak pada ibadah berikutnya. Sehingga dia sadar, sehingga ibadah yang sudah dia laksanakan menjadi pagar untuk tidak melaksanakan maksiat berikutnya. Contoh, zikir. Siapa di sini yang ahli zikir? Ada yang ahli zikir? Ya, yang gak ngaku insya Allah itu ahli zikir. Karena ini rata-rata wajahnya wajah tawadhu semua. Wajah tawadhu itu begini. Tawadhu semua. Ahli zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah berzikir, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Di sini ada enggak yang pernah marah? Atau pernah hati sedih, atau pernah hati gundah gulana, lalu dia berzikir. Apa yang dia rasakan? Pemirsa yang di rumah, kalau lagi ada masalah, terus zikir, apa yang dirasakan? Kalau tenang, Masya Allah. Tapi kalau yang astagfirullah, 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 lagi ada masalah nih sama anak. Astagfirullah, astagfirullah. Ngelihat anak jalan, astagfirullah, astagfirullah. Tetap istighfar, tapi hati-hati nih. No, intonasi istighfar yang berubah itu menandakan hasil tidak dicapai. Ya, tidak bisa mendatangkan ketenangan. Ya, yang mendatangkan ketenangan itu yang dia tidak berubah intonasi. Astagfirullah. Al-azim, astagfirullah. Ngelihat masalahnya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu tenang. Kacau, sedih, takut, was-was dengan kondisi ekonomi. Wah, ya, takut. Akhirnya dia apa? Banyak zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sayur keluar. Bang, ada apa aja nih? Sayur yang dijual, semua ada bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Harga tahu berapa? Tahu naik 2 kali lipat. Astagfirullah, astagfirullah. Ya masih bagus di semuanya urusannya zikir ya. Tapi hati-hati, zikir itu kan tujuannya tadi mendatangkan tenang. Kalau nggak mendatangkan tenang, maka yang salah bukan zikirnya, yang salah orangnya. Zikir itu mengingat Allah, maka ketika dia berzikir, yang diingat Allah bukan masalahnya, walau masalah lewat di depannya. Dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sumber masalah lewat, tetap astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dia sadar bahwa walau sumber masalah sedang lewat, tetap yang menjadi Rob, yang menjadi Tuhan, yang menjadi pemilik segala takdir adalah Allah. Lagi istighfar, astagfirullah, sebab utangnya yang banyak. Tiba-tiba lagi enak istighfar, yang ngutangin datang. Nah, kira-kira gimana itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi berubah, tenang. Itu ya. Nah, jadi ketika ada seperti itu semuanya pasrahkan kepada Allah. Lagi ada masalah dengan anak, istighfar aja, astagfirullahaladzim. Begitu anak lewat, ya Allah, hamba pasrahkan ia padamu. Dia adalah makhlukmu, dia adalah hambamu. Dia adalah titipanmu yang engkau amanahkan padaku ya Allah. Hamba hanya bisa melakukan apa yang bisa hamba lakukan. Selebihnya hanya kepadamu, hanya kepadamu hamba berpasrah. Wow, gitu. Jadi enak tuh damai. Astagfirullahnya enak, subhanallahnya enak, alhamdulillahnya enak. Semua kembalinya kepada Allah. Ingat apapun Allah. Ya. Lagi jalan ke satu tempat, udah terlambat, kena lampu merah. Subhanallah. Kena lampu merah lagi. Subhanallah. Kena lampu merah lagi, ya Allah, yang punya acara engkau, yang menakdirkan acara adalah engkau.
Yang tadi membuat hamba ini harus buang hajat juga engkau. Misalkan kalau sebabnya itu syar'i, kecuali kalau sebabnya kita yang salah. Kita yang ngulur-ngulur waktu, kita yang ini ya jangan salahkan yang lain. Kita yang salah. Tuh bagaimana zikir bisa menjadi penenang kalau memang tadi kita mampu mengaitkan zikir itu kepada yang kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ibadah itu perlu untuk terus kita koreksi lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tuh. Dan tidaklah aku ini diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kecuali mukhlisin. Ikhlas untuk agama. Maknanya untuk agama itu adalah untuk tujuan ibadah itu dikerjakan. Jadi ibadah kita bisa berkualitas ya harus dikoreksi. Jangan cuma kita laksanakan terus menerus tanpa ada koreksi. Contoh, yang biasa kita laksanakan continue apa Bu? Yang terus menerus ibadah itu. Contohnya apa? Sholat. Nanti sholat duhur. Nanti sholat asar. Nanti sholat maghrib. Coba. Setelah sholat yang ada di benak kita ini lihat apa kurangnya tadi. Kira-kira sholat saya tadi kurangnya di mana? Oh ya Allah. Di rokaat ketiga tadi sudah mulai mikirin apa? Masakan. Oh di rokaat keempat tadi udah gak lagi fokus pada makna sholat. Oh tadi di rokaat kelima. Di rokaat keempat lupa. Ini rokaat keempat apa rokaat ketiga? Gitu. Oh tadi ada ngelamunnya. Gitu. Oh tadi waktu rokaat pertama begitu takbir langsung ingat kunci yang hilang. Gitu. Itu contoh. Dikoreksi. Oh berarti saya salahnya di sini. Tuh. Orang yang selalu mengkoreksi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah bilang begitu. Tolong dihisab sebelum kamu itu dihisab. Menghisap diri kita sebelum kita itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hisap diri kita. Ya, di antara yang dihisap dan dikoreksi adalah ibadah. Kalau habis melaksanakan ibadah, habis pengajian, selepas dari sini, kita lihat pengajian ini, terus tiba-tiba ada yang, kurangnya apa? Ininya apa? Insya Allah itu yang akan membuat ibadah kita berikutnya berkualitas. Ya Allah. Ibadah tadi, pengajian tadi yang kurang saya banyak lupanya. Ustadz nyampein di materi satu ingat, begitu pindah materi berikutnya, materi yang tadi lupa, materi yang ini ingat. Pindah materi berikutnya, materi yang tadi lupa, materi yang ini ingat. Oh berarti besok saya harus minum vitamin otak. Gitu. Supaya. Begitu kurang lebih ya. Kalau itu kita jalankan insya Allah. Ibadah yang kita kerjakan ini ikhtiar untuk membuat ibadah kita ini bukan hanya sekedar rutinitas, membuat ibadah kita ini menjadi berkualitas akan Allah mudahkan. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas BSD Sektor 16 dan Forsima yang dirahmati Allah. Tiba kita saat ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rona, Ustadz. Ya. Saya mau menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz tentang materi yang telah disampaikan, yaitu tentang kualitas ibadah. Ya. Namun yang telah disampaikan tadi adalah ibadah mahdhoh atau ibadah yang sudah pasti ya Ustadz. Ya. Sedangkan ibadah itu ada ibadah ghairu mahdhoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ada silaturahim, tolong menolong, sodakoh dan lain-lain. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah kualitas spiritualitas secara ikhlas sebagai satu bentuk korelasi seorang hamba kepada Allah dalam melaksanakan syariat Islam itu seperti apa?
untuk mencapai pahala atau mendapatkan pahala. Begitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah ada yang mahad, ada yang ghair mahad. Mahad itu inti. Ya, mahad itu adalah aslinya, ya, asli ibadah. Jadi tanpa ada apapun, yaitu menjadi ibadah gitu. Ya, sholat itu orang lihatnya ya ibadah. Entah jadinya ibadah atau tidak, itu nanti dulu. Tapi intinya orang lihatnya ibadah. Tapi ada orang yang mungkin dia itu tidak masuk dalam kategori mahad, ya, atau mahdhah, ya, tidak langsung serta-merta itu bisa disebut ibadah, ya, kecuali kalau nanti ditekankan dan diniatkan khusus menjadi ibadah. Lalu bagaimana ketika seseorang itu bisa mendapatkan kebaikan dari ibadahnya? Kalau tadi pertanyaannya tentang pahala misalkan. Memang ibadah itu yang dituju adalah di antaranya pahala. Ya, karena kalau tidak pahala terus nanti kan, ya, walaupun ada orang yang dalam tarapan tertentu gitu ya. Itu yang diminta di atas pahala. Di atas pahala apa yang diminta? Ridho Allah. Walaupun kalau Allah sudah ridho pasti dapat pahala. Ya, tapi ada yang bukan pahalanya, bukan nguber pahalanya, bukan hitung-hitungan pahala. Tapi yang penting Allah ridho. Apapun itu baik ya. Orang beribadah mau pahala baik. Orang beribadah ingin ridho Allah jauh lebih baik ya. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Tentu ketika kita ingin mendapatkan pahala dan ridho Allah, maka bukan hanya sekedar di saat kita melaksanakan ibadah itu yang ada menyelesaikan kewajiban. Bahkan mungkin terkadang bukan hanya sekedar keinginan pribadi. Contoh, kalau kita berdoa, doa ibadah bukan? Doa ibadah bukan? Ibadah. Ketika kita berdoa, yang diharapkan dari orang berdoa apa? Dikabulkan. Ya kan? Kita perlu belajar dari apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah beliau berdoa. Di saat berdoa, beliau menyampaikan kepada orang yang ada di kanan dan kirinya. Karena ketika berdoa itu, ya Allah luar biasa berdoanya itu. Mungkin bahasa kita sekarang ini sampai menghayati benar. Sampai nangis, sampai apa. Maka kanan kirinya itu terkesima dengan doa sang Amirul Mukminin. Lalu ditanya, wahai Amirul Mukminin, Masya Allah doamu luar biasa. Ini begini. Kata Umar bin Khattab, di luar dugaan. Bukan jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini supaya doa saya dikabulkan. Bukan. Ini supaya apa yang saya hajatkan itu dimudahkan oleh Allah. Bukan. Tapi apa? La yahummuni ijabatud doa. Apa kata Umar bin Khattab? Enggak penting buat saya. Doa ini dikabul apa enggak penting. Tapi yang penting buat saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jaga saya, senantiasa berikan kesempatan buat saya untuk terus bisa bermunajat, berkomunikasi melalui doa. Jadi memanglah ada di hati ini rasa kalau enggak dikabul doa sedih, ada. Tapi akan jauh lebih sedih ketika saya sudah tidak lagi mampu berdoa. Sebab kebahagiaan yang bisa dirasa bukan hanya sekedar ketika apa yang saya minta diberi. Tapi kebahagiaan yang tiada tara adalah ketika saya mampu berkomunikasi dengan zat yang maha memberi itu. Di situ letaknya. Jangan ada orang yang sekarang doa, ya Allah ini udah 3 kali doa, ya Allah kalau gak dikasih udah saya besok gak doa lagi. Aduh itu lewat. Tapi kalau orang yang ada iman dan doanya berkualitas, itu justru kebahagiaannya itu saat doa itu. Ya, gak usah jauh-jauh begitulah. Ada seorang nenek ditelepon cucunya. Nek, saya mau datang, alhamdulillah. Senang nih neneknya. Terus cucunya tanya mau dibawain apa? Bebas lah, kacang goreng juga boleh. Emang ada nenek-nenek makan kacang goreng? Ya wallahu alam lah, ini kan cuma contoh ya. Datang nih cucu, lupa gak bawa. Kira-kira nenek tadi gimana?
Cucunya bilang, ya Allah nek lupa nggak dibawa. Kata neneknya, nggak apa-apa, yang penting kamu datang bisa ngomong sama kamu aja udah seneng. Tuh, di situ itu nilai cinta. Sama ketika orang itu, jangan sampai kita ketika minta sama Allah itu, udah kayak kita ini, apa ya istilahnya ya, orang yang tidak ada cinta dengan Robnya. Ya, datang hanya sekedar minta. Ada orang itu yang begitu tuh, datang cuma minta, pergi lagi. Coba kita aja sebagai manusia, kalau ada orang datang ke kita cuma waktu minta aja, kita enak dengan dia. Dia mah datang kalau ada butuhnya aja. Coba ya, itu positif atau negatif? Negatif pasti. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah begini. Tapi yang ada di kita, yang kita harapkan adalah ridhonya. Kalau ada seperti itu, insya Allah itu ibadah yang punya nilai spiritualitas, yang akan membuat korelasi kepada kebaikan itu hadir. Tujuannya ada, pahala dapat, ridho pun dia bisa gapai. Gitu ya. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas BSD Sektor 16 dan Forsima yang dirahmati Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada yang ingin bertanya silakan. Ya silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz. Ya silakan. Rasulullah SAW itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Ya. kita sebagai umatnya kita ingin mengikuti Rasulullah supaya akhlak kita itu lebih baik dan lebih baik lagi. Nah pertanyaan saya, apakah ada hubungannya antara kualitas ibadah dengan kesempurnaan akhlak? Apakah otomatis orang itu yang ibadahnya berkualitas pasti akhlaknya sempurna, atau kebalikannya, apakah kita memperbaiki akhlak dulu baru ibadah kita berkualitas? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi gimana nih, kan kita ini diminta untuk beribadah, dan Rasul SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Lalu apakah berhubungan Ustadz? Kalau orang ibadahnya berkualitas pasti akhlaknya baik? Ya, jawabannya udah pasti, langsung ya. Orang yang ibadahnya berkualitas pasti akhlaknya baik. Nah, sholat itu bukan hanya sekedar mencegah perbuatan mungkar. Bukan hanya sekedar mencegah perbuatan yang tidak disetujui oleh syariat, bukan, tapi yang tidak disetujui oleh fitrah. Jadi itu akan terlaksana, tapi syaratnya ibadahnya, sholatnya harus berkualitas. Kalau ibadahnya berkualitas, akhlaknya pasti baik. Lalu kalau ada pertanyaan, kita perbaiki akhlak dulu aja, baru kita perbaiki ibadah. Salah, karena ibadah yang baik itu akan memperbaiki akhlak. Ya. Udahlah, hatinya dulu yang dijilbabin. Ya, nanti baru aurat yang lain. Enggak. Aurat ditutup. Lalu setelah itu nanti akhlak akan hadir yang baik. Gitu. Sudahlah, yang penting kita ini berbuat baik aja sama sesama. Udah nggak perlu puasa. Yang penting kita baik sama sesama sudah, jangan menghina, jangan mengejek. Bukan. Puasalah, dan puasa itu akan menghadirkan jiwa yang dia itu empati dengan orang lain. Jiwa yang keinginannya membantu orang lain. Jiwa yang keinginannya berbuat baik kepada orang lain. Begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ibadah yang berkualitas akan memperbaiki akhlak? Ya. Dan apakah kita memperbaiki akhlak dulu baru nanti beribadah? Tidak. Sebab memang tujuan dari ibadah itu seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi, diutusnya Nabi untuk memperbaiki akhlak. Nabi diutus untuk apa? Memberikan syariat. Nah, syariat itu yang nanti goalnya, tujuannya adalah akhlak yang baik, gitu. Maka insya Allah pengajian ini lama-lama dia akan mampu, kalau dia berkualitas nih, ibadah pengajian ini memperbaiki akhlak dengan sendirinya. Zikir, kalau zikirnya benar, insya Allah lisannya pun akan baik. Ya, kalau zikirnya benar, zikirnya berkualitas, orang ketemu dengan dia senang.
Tapi kalau ada orang zikir, mau ketemu dengan dia takut sebab lisannya bagaikan pedang beracun. Nah, berarti ada yang salah di orangnya. Orang yang harus membuat zikirnya berkualitas, bukan hanya sekedar zikir yang diucap banyak-banyakan jumlah, bukan. Coba lihat, makanya tadi ada setelah kita tadi dibahaskan untuk membuat ibadah kita berkualitas adalah koreksi. Ada yang kurang atau tidak. Begitu, kurang lebih. Pertanyaan terakhir silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tanti. Ustadz, yang akan kami tanyakan tadi telah disampaikan oleh Ustadz bahwa ibadah yang penting adalah kualitas dan dijalankan secara ikhlas dan kontinu istiqomah. Namun selama ini kami semua telah melaksanakan berusaha untuk mendapatkan ibadah yang secara bertahap lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana untuk mengetahui ataupun tolak ukur ya bahwa ibadah kita ini tiap hari meningkat dan akan lebih baik dan insya Allah bisa istiqomah. Itu saja Ustadz, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi kita ini akan terus berusaha memperbaiki kualitas ibadah. Bagaimana ibadah yang dikerjakan ini terus meningkat sisi positif dan baiknya. Tolok ukurnya apa? Nah, begitu ya. Tolok ukurnya ketika kita ini beribadah, ibadah kita berkualitas itu apa? Tolok ukur yang pertama, kita itu rindu dengan ibadah itu. Ya. Tolok ukurnya rindu dengan ibadah itu. Jadi kalau ibadah itu sudah sekian waktu tidak dikerjakan, ada rindu di hati. Ya Allah, pingin banget ya, udah 2 malam ini gak tahajud kok kayaknya ada yang kurang. Nah, di situ. Ya Allah, ini udah sekian jam belum membaca ayat-ayat Al-Quran kok kayaknya ada yang hampa. Ah, di situ. Ya. Jadi ada kerinduan. Ini bersamaan dengan tolok ukurnya ibadah itu tidak jadi beban. Tolok ukur berikutnya tuh, ibadahnya tidak jadi beban. Kalau ibadahnya jadi beban, begitu dikasih tahu zakat ibu sekian, dihitung 2,5% itu yang harus dikeluarkan adalah 10 miliar. Astagfirullah. Banyak amat. Nah gitu. Padahal kalau 2,5%-nya itu 10 miliar berarti harta dia berapa? Berapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau harta zakatnya 10 miliar berarti harta dia 400 miliar. Ditambah berikutnya yang standar. Ikhlas, ya, punya ilmunya, tahu tujuannya itu standar. Tapi minimal pegang 3 ini. Kalau kita rindu melakukan ibadah tersebut, kalau kita nggak merasa ada beban melaksanakan ibadah tersebut, kalau kita gembira melaksanakan ibadah tersebut, maka insya Allah itu ibadah menjadi tolok ukur ibadah berkualitas. Kurang lebih begitu. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membuat kita baik yang hadir di sini ataupun pemirsa di rumah mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah yang berkualitas. Sama-sama kita tutup dengan doa, mudah-mudahan dengan doa ini yang membuat kita menjadi mudah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berahsanu amala, melaksanakan ibadah terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba-Mu ini akan menjadi hamba yang merugi ketika Engkau tidak ampuni segala dosa hamba yang pernah hamba lakukan ya Allah. Maka ampuni segala dosa hamba ya Allah. Ampuni segala kesalahan dalam aktivitas ibadah kami selama ini ya Allah. Yang mungkin selama ibadah kami hanya sekedar
melaksanakan hal-hal yang sifatnya rutinitas, sekedar melaksanakan hal yang sifatnya ritual. Ya Allah, ampuni segala kesalahan, ampuni segala kekurangan kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada kami ya Allah agar mampu untuk bisa melaksanakan ibadah dengan ahsanu amala. Mampukan kepada kami untuk mempersiapkan ilmu dengan baik di saat kami beribadah. Mampukan kepada kami untuk mampu mempersiapkan hati dengan baik dalam kami beribadah. Mampukan kami dalam beribadah meniatkan segalanya lillahi ta'ala ya Allah. Mampukan kami yang hadir di sini merasakan rindunya dengan tahajud, rindunya dengan salat, rindunya dengan sedekah, rindunya dengan puasa. Berikan kemampuan pada kami untuk bisa merasakan nikmatnya membaca kalam-Mu, nikmatnya berzikir padamu, nikmatnya bersabar atas segala ujian dari-Mu. Dan berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu untuk bisa melaksanakan ibadah itu tanpa beban. Kami mampu melaksanakannya dengan gembira, dengan riang bahagia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kekuatan pada kami. Berikanlah kekuatan pada keluarga kami. Berikanlah kekuatan pada bangsa ini. Berikanlah kekuatan pada para pemimpinnya. Agar mampu untuk bisa melaksanakan ibadah terbaik. Berahsanu amala dalam kesempatan hidupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.